UAS statistika inferensial. Nah, baik, di sini hasil kerjaan saya itu di mana ini hasilnya. Nah, di sini ada kata pengantar yang dimana puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat atau karunia-Nya, penulis dari kelas BKB dapat menyelesaikan ujian akhir semester UAS. Mata kuliah statistika diferensial dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah statistika inferensial. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu atas arahan, bimbingan, serta referensi yang telah diberikan sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Nah, baik, selanjutnya ada daftar isi. Kata pengantar, daftar isi bab 2 pembahasannya, bab 3 penutupnya. Lanjut, bab 2 pembahasan. Nah, di sini ada kasus penelitian. Seorang mahasiswa BK ingin meneliti efektivitas konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Penelitian dilakukan dengan membandingkan dua kelompok. Nah, kelompok eksperimen N sama dengan 30 siswa yang mengikuti konseling kelompok. Sedangkan kelompok kontrol M sama dengan 32 siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok. Nah, pengukuran kepercayaan diri siswa dilakukan setelah memperlakukan post-test menggunakan skala Likert dengan rentan skor 30 sampai 60. Nah, selanjutnya ada identifikasi variabel dan skala pengukuran. Nah, di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen yaitu keikutsertaan siswa dalam konseling kelompok termasuk skala nominal karena siswa hanya dikelompokkan ke dalam dua kategori tanpa tingkatan, yaitu siswa yang mengikuti konseling kelompok atau kelompok eksperimen dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok atau kelompok kontrol. Adapun variabel dependen, yaitu kepercayaan diri siswa SMP diukur menggunakan skala interval, karena data diperoleh dari total skala Likert dengan rentan 30-90, di mana jarak antar skor dianggap sama sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistika parametrik, seperti pembandingan rata-rata antara kelompok. Nah, selanjutnya ada tingkat pengukuran data. Yang pertama, variabel independen, yaitu keikutsertaan siswa dalam konseling kelompok, termasuk skala nominal, karena siswa hanya diklarifikasikan ke dalam dua kategori tanpa adanya tingkatan, yaitu siswa yang mengikuti konseling kelompok atau kelompok eksperimen, dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok atau kelompok kontrol. Nah, yang kedua, variabel dependen, yaitu kepercayaan diri siswa SMP diukur menggunakan skala interval, karena data diperoleh dari skor total skala Likert dengan rentan 30-90, di mana jarak antara skor dianggap sama sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik parametrik seperti pembandingan rata-rata antar kelompok. Nah, selanjutnya ada penyusunan dana demo. Nah, ini hasil kelompok dan skornya. Eksperimen dan ini kontrol nilainya, skor. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah hipotensi rancangan penelitian. Nah, di sini ada rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti konseling kelompok? Nah,
Selanjutnya ada hipotensi. Yang pertama itu hipotensi 0. Menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara kelompok yang mengikuti konseling kelompok dan kelompok yang tidak mengikuti konseling kelompok. Yang kedua, hipotensi alternatif. Menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja antara kelompok yang mengikuti konseling kelompok dan kelompok yang tidak mengikuti konseling kelompok. Nah, selanjutnya ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan eksperimen post-test only control group design, yaitu subjek penelitian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan layanan konseling kelompok dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Pengukuran tingkat kepercayaan diri siswa dilakukan 1 kali setelah perlakuan diberikan atau post-test menggunakan skala Likert dengan rentan skor 30-10. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui perbedaan tingkat kepercayaan diri antara kedua kelompok. Nah, selanjutnya itu ada tahap analisis data. Dan ini uji persyaratan analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data skor kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Nah, uji normalitas penting dilakukan karena analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan statistika parametrik, yaitu dependent sample text yang mensyaratkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok kurang dari 50. Nah, data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi P lebih besar dari 0,05. Jika asumsi normalitas terpenuhi, maka analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini hasil skor eksperimen kontrol. Nah, selanjutnya hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data skor kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen memiliki nilai signifikasi sebesar 0,801. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,379. Hal ini menunjukkan bahwa data pada kedua kelompok berdistribusi normal. Temuan ini juga didukung oleh grafik QQ-plot yang memperlihatkan sebaran titik data cenderung mengikuti garis diagonal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan data layak dianalisis menggunakan uji statik parametrik. Nah, selanjutnya itu ada uji homogenitas varian. Nah, hasil uji homogenitas varian menggunakan Leibniz test menunjukkan nilai F sama dengan 1000,241 dengan nilai signifikasi P sama dengan 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa varian skor kepercayaan diri siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bersifat homogen. Dengan demikian, asumsi kesamaan varian terpenuhi dan data layak dianalisis menggunakan uji independent sample t-test. Nah, selanjutnya ada uji independent sample t-test. Ini hasilnya, dan berdasarkan hasil analitis menggunakan uji independent sample t-test diperoleh nilai D dengan derajat kebebasan 60 sebesar 24,77. Dan nilai signifikasinya yaitu ini, nilai signifikasinya termasuk lebih kecil dari batas kesalahan 0,05 sehingga hipotensi 0 ditolak dan hipotensi alternatif diterima. Nah,
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan selanjutnya ada uji efek ya. Ini hasilnya berdasarkan hasil analisis efek diperoleh nilai Cohen-Davis sebesar 6.394. Nilai tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh perlakuan tergolong sangat tinggi, karena nilai Cohen-Davis jauh melebihi kriteria efek besar. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang memberikan dampak yang sangat kuat terhadap perbedaan skor antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya ada interpretasi output dan keputusan statistik. Nah, interpretasi seluruh output statistik berdasarkan asas pengelolaan data. Data dinyatakan bahwa persyaratan analisis statistik telah terpenuhi. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data kepercayaan diri pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji homogenitas varian melalui Levene test mengidentifikasikan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang homogen. Oleh karena itu, analisis data yang dapat dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t-test hasil pengujian menunjukkan nilai T sebesar 24,77 dengan tingkat signifikasi ini yang menandakan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepercayaan diri antara siswa yang memperoleh layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak memperoleh layanan tersebut. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak sedangkan hipotesis alternatif diterima. Selain itu, hasil perhitungan efek atau Cohen-Davis menunjukkan besar pengaruh yang sangat tinggi sehingga perbedaan yang diperoleh tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang kuat. Secara umum, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa layanan konseling kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Nah, selanjutnya ada keputusan statistik. Berdasarkan hasil pengujian statistik pada taraf signifikasi A sama dengan 0,05 diperoleh nilai sehingga hipotensi 0 ditolak dalam hipotensi alternatif diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan kelompok eksperimen menunjukkan skor yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Nah, ada kesimpulan dan implementasi penelitian. Kesimpulan penelitiannya berdasarkan hasil analisis statistik diperoleh nilai signifikasi sehingga hipotensi 0 ditolak dan hipotensi alternatif diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepercayaan diri antara siswa yang mengikuti konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikutinya. Selain itu, nilai efek Cohen-Davis sebenarnya 6.294 menunjukkan bahwa konseling kelompok memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dan itu ada implementasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kelompok merupakan bentuk intervensi yang efektif dalam membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri. Penerapan layanan ini dapat memfasilitasi siswa dalam menghadapi berbagai situasi sosial, akademik, serta permasalahan emosional dengan sikap yang lebih percaya diri. Guru BK dan konselor sekolah dapat memanfaatkan konseling kelompok sebagai layanan yang dilaksanakan secara berkelanjutan guna menunjukkan kesejahteraan psikologi siswa. Selain itu,
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi sekolah dalam menyusun dan mengembangkan program bimbingan dan konseling yang lebih sistematik dan terarah. Nah, baik, ini bukti menggunakan chips. Ini itu output uji normalitas Shapiro Wills. Ini yang ini contohnya. Nah, dan bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian analisis statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa SMP di Singaraja. Hasil uji statis menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara kelompok siswa yang mengikuti konseling kelompok dan kelompok siswa yang tidak mengikutinya, di mana kelompok eksperimen memperoleh skor kepercayaan diri yang lebih tinggi. Selain itu, berdasarkan nilai efektivitas mengidentifikasikan bahwa pengaruh konseling kelompok tergolong sangat kuat, sehingga layanan ini tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga bermakna secara praktis. Dengan demikian, konseling kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu strategi layanan bimbingan konseling yang efektif yang membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri serta kesiapan menghadapi berbagai tuntutan akademik dan sosial. Nah, sarannya itu berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pihak sekolah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan layanan konseling kelompok sebagai bagian dari program bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK atau konselor sekolah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan konseling kelompok secara terencana dan berkelanjutan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar manfaatnya dapat lebih optimal. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan melibatkan jumlah sampel yang lebih luas, menggunakan desain penelitian yang lebih beragam, atau menambahkan variabel yang lebih relevan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Baik, hasil presentasi saya dan akan dilanjutkan cara pembuatannya. Nah, baik, ini udah naruh skornya di sini. Baik, udah. Nah, ya udah kita ke sini. Nah, ini hasil deskripsi statistiknya di sini, yaitu kita taruh variabel di skor, terus pilih kelompok, dan nah, iya. Ini dan ini. Dan basicnya itu di Kikito. Nah, dan hasilnya tuh akan jadi nah, lanjutnya itu ANOVA. Itu kita dapat sebenarnya dependent variable dan kelompoknya di fix. Nah, di sini. Seperti ini. Dan hasilnya bakal seperti ini ya. Itu ada independent separate test, yaitu skor independent variable dan kelompok di variable. Dan ini hasilnya seperti ini. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada salah kata apapun itu, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.
Om Santi 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 Om.